Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Widodo pada mata kuliah Desain Web. Kali ini kita akan membahas tentang CSS Grid. Apa itu grid? Struktur yang terdiri dari garis-garis horizontal atau gabungan garis vertikal dan horizontal yang saling bertemu yang digunakan untuk mengatur layout atau interface. Dengan grid ini kita membagi suatu layout berdasarkan kolom-kolom. Selanjutnya dengan kolom-kolom ini konten diatur dan ditempatkan. Nah, ini contoh gridnya. Ini dalam bentuk wireframe-nya. Misalkan ini ada sebuah header, ada elemen header, kemudian di sini ada elemen, misalkan elemen untuk mengatur tata letak iklan, kemudian ini ada sidebar, kemudian ini ada artikel. Jadi dalam satu kesatuan website ini terdiri dari beberapa kumpulan elemen. Kemudian ini kalau bentuk tampilan gridnya, misalkan ini headernya ukurannya 940 pixel, kemudian elemen lainnya 460 pixel, 460 pixel. Nah, ini grid ini memiliki peran membagi menjadi beberapa kolom atau beberapa baris di dalam sebuah tampilan website. Grid sendiri ini termasuk CSS baru yang ada, properti CSS baru yang ada di dalam CSS 3, yang sebelumnya kita menggunakan black box. Jadi kalau untuk mengatur tata letak seperti ini kita mainnya menggunakan teknik plotting dan positioning. Lalu apa manfaat menggunakan grid? Yang pertama adalah membantu web designer memetakan penempatan elemen pada layout website. Kemudian yang kedua, membuat struktur layout website lebih terorganisir dan rapi. Yang ketiga, menghasilkan desain yang tidak menyita waktu pengguna dalam menggunakan website download meeting. Cara mengaktifkan CSS Grid yaitu dengan menggunakan properti display grid. Ini mengaktifkan grid, display grid. Kemudian kita akan membagi kolom, grid template kolom. Misalkan di sini akan ada 4 kolom yang masing-masing ini memiliki dimensi lebar 200, 200, 200, 200 atau 200 pixel. Kemudian grid template row itu adalah mengatur baris, jadi jarak dari sini ke sini. Nah, ini kebetulan jaraknya di sini adalah 300 pixel. Jadi jarak dari 1 sampai 5 itu adalah 300 pixel, dari 5 sampai sini 300 pixel. Jadi grid template row itu digunakan untuk mengatur tinggi setiap baris. Nah, ini sini bisa dicek dengan menggunakan inspect element. Di sini saya membuat di class container yang mana sudah dideklarasikan di sini adalah menggunakan display grid yang akan dibagi menjadi 4 kolom yang masing-masing memiliki lebar 200 pixel dan tinggi barisnya 300 pixel. Nah, kita bisa mengecek menggunakan inspect element. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kolom ini ada 4. Jadi saat di elemennya diseleksi, di sini ada garis titik-titik yang menunjukkan pembagian kolom. Jadi kolomnya di sini ada 4 dengan tinggi barisnya adalah 300 pixel. Nah, ini contoh tampilan 2 kolom dan 2 baris. Misalkan kita ingin membagi 2 kolom 2 baris, misalkan kolomnya dengan lebar 200 pixel, kemudian tingginya masing-masing 100 pixel, 100 pixel, maka tinggal kita deklarasikan display grid, kemudian grid template column 200 pixel, 200 pixel, grid template row 100 pixel, 100 pixel. Maka akan terbagi. Nah, ini dengan template column 200, 200, template row-nya 100, 100. Kemudian Anda juga bisa mengatur tinggi konten sesuai dengan isinya. Jika menghendaki seperti itu, maka grid template row-nya bisa diatur menjadi auto. Nah, ini secara otomatis apabila isi kontennya banyak, maka yang ini bisa apabila isi kontennya banyak, maka akan menyesuaikan dengan isi kontennya. Jadi tidak 100 px, tapi bisa menyesuaikan dengan isi kontennya.
Kemudian untuk menentukan ukuran kolom dan baris beda. Sebagai contoh di sini akan membuat sebuah grid dengan template kolom. Kolom yang pertama adalah lebarnya 100 pixel. Kemudian kolom yang kedua adalah lebarnya 200 pixel. Maka di sini tinggal ditulis 100 px spasi 200 px. Secara otomatis kolom pertama jaraknya 100 pixel, kolom kedua jaraknya 200 pixel. Kemudian template raw, jadi jarak templatenya misalkan baris pertama ini 100 pixel, jadi dari sini 1 sampai 3 ini adalah 100 pixel, 2 sampai 4 ini adalah 100 pixel. Kemudian row yang kedua dengan sini ini baris kedua 50 pixel. Nah, maka ditulis 100 pixel 50 pixel. Itu artinya adalah bahwa baris pertama itu jaraknya 100 px atau tingginya, kemudian yang kedua tingginya 50 pixel. Mengatur jarak antar elemen. Jadi grid secara default tidak ada jarak antar elemen, tapi dapat diatur menggunakan grid column gap, yaitu untuk mengatur jarak antar kolom, kemudian grid row gap atau jarak antar baris. Nah, di sini sebagai contoh, kita akan membagi sebuah layout konten website menjadi 2 kolom dan 2 baris. Pada kolom pertama, itu jaraknya adalah 100 pixel, kolom kedua 200 pixel. Maaf, pada kolom pertama adalah lebarnya 100 pixel, kolom yang kedua lebarnya 200 pixel. Kemudian pada baris yang pertama itu lebarnya 100 tingginya 100 pixel, baris kedua tingginya 50 pixel. Kita ingin menghendaki grid column gap, jadi jarak antar kolom 1, 3 dan kolom 2, 4 ini ada jeda 25 pixel. Maka kita menggunakan grid column gap, diisi properti nilainya 25 pixel. Kemudian grid row gap ini adalah jarak baris 1, 2 dengan baris 3, 4 di sini adalah 25 pixel. Nah, kalau kita sorot seperti ini di sini ada kolom dan kolom gap dan row gap. Nah, ini 25. Nah, ini adalah jarak kolomnya, kalau ini adalah jarak gapnya. Jadi bisa diselect dan bisa kelihatan dari sisi browsernya. Kalau ini nilainya kita ubah, secara otomatis dia juga akan berubah menjadi lebih kecil. Kemudian elemen mencakup beberapa kolom dan baris. Setiap elemen pada grid memiliki opsi untuk melebarkan atau menggabungkan beberapa kolom maupun baris, mirip seperti atribut colspan atau rowspan pada sebuah tabel. Jadi ada misalkan 2 kolom mau digabung menjadi 1 kolom, menjadi 1 dengan menggunakan kode berikut ini. Jadi ini ada properti CSS grid column star, jadi kolom dimulainya akan digabung. Grid kolom n ini adalah kolom di akhirnya mau digabung. Grid row star itu adalah baris yang pertama kali mulai digabung. Grid row n adalah baris yang terakhir kali akan digabung. Contohnya seperti ini. Nah, sebelum digabung ini ada 9 item. Ini sebelum digabung ada 9 item. Kita menginginkan bahwa item yang ke-1, item yang kedua, dan ini item yang ketiga ini digabung. Maka kita akan membuat sebuah folder grid column star. Jadi pada item yang pertama, item ini adalah kelas CSS. Kita lihat kodenya. Nah, ini ada kelas item 1 sampai item 8. Item 1, item 2 ini akan kita gabung. Maka langkahnya adalah grid column star 1 ini menandai mulai dari baris ke 1 sampai kolom
terakhir baris ketiga. Caranya menghitung, ini baris ke-1, terus di sini adalah baris kedua, dan sini adalah baris ketiga. Jadi startnya mulai dari 1 sampai n-nya adalah ke-3. Maka akan tergabung. Jadi ini gabungan dari 2 kolom menjadi 1 kolom. Kalau di dalam tabel disebut call span. Atau atau ada sintak yang lebih ringkas menggunakan grid kolom 1/3. Jadi dimulai dari 1 sampai ke 3. Nah, kita coba misalkan grid kolom 1/3, maka hasilnya akan sama. 1/3. Kalau digabungkan sampai baris keempat, maka yang baris ke-1 akan menjadi 3 baris. Ya. Jadi ini akan berasal dari 3 baris. 1, 2, 3. Nah, 4-nya adalah dari baris 1 ke 2, 3, ke 4. Berarti kolom startnya, grid kolom startnya ini 1, kemudian sampai grid kolom n-nya adalah 4. Kemudian fraction menentukan lebar tinggi pada baris maupun kolom dengan satuan ukuran yang tetap tidaklah ideal. Maksudnya satuan ukuran tetap itu adalah pixel ya. Tidaklah ideal pada pembuatan layout website, terlebih pada website yang responsif. Maksudnya website yang bisa diakses di berbagai macam resolusi. Contoh berikut adalah menggambarkan penggunaan fraction pada grid, memisahkan 3 grid dengan ukuran lebar yang sama, yaitu sepertiga dari keseluruhan total lebar grid. Jadi grid template column ini 1 fraction, 1 fraction, 1 fraction. Jadi ini lebarnya adalah keseluruhan sepertiga dari seluruh total lebar grid. Kemudian ada juga penggunaan function repeat. Function repeat adalah function spesial yang digunakan untuk menyingkat penulisan. Untuk nilai properti yang sama, membutuhkan nilai properti dan beberapa kali properti tersebut diulang. Sebagai contoh, grid template column repeat kurung buka 4,200px. Ini artinya adalah bahwa gridnya itu dibagi menjadi 4 kolom, masing-masing memiliki lebar kolom yang sama selebar 200 pixel. Nah, kita bisa mempraktekkan contoh yang pertama. Di sini ada penulisan double 200px, 200px, 200px. Ini bisa digantikan menjadi repeat 4,200px. Ini artinya adalah melakukan perulangan sebanyak 4 kali dengan lebar masing-masing kolom 200px. Kemudian menentukan minimal lebar baris. Berikut ini adalah contoh di mana kolom selalu memiliki ukuran 1/4 dari total lebar grid dan ukurannya tidak akan lebih kecil dari 200 pixel apabila Windows ini dikecilkan. Jadi kita bisa menggunakan min-max 200px, kemudian 3fr, kemudian 9fr atau 9 fraction. Kenapa 3 dan 9 fraction? Karena keseluruhan website tersebut lebarnya itu adalah defaultnya adalah 12 fraction. Jadi kalau misalkan 1/4, maka di sini adalah 3 fraction. Kemudian bagaimana cara menyusun posisi elemen menggunakan grid template area. Jadi ada properti namanya grid template area. Secara default, elemen disusun sesuai dengan urutan pada struktur HTML. Dengan menggunakan grid template area, kamu bisa mengatur ulang posisinya dalam grid tanpa perlu mengubah struktur HTML. Kamu juga bisa menggabungkan beberapa kolom maupun baris tanpa perlu menggunakan grid
column ataupun grid row. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Di sini ada elemen namanya div class container. Div class container itu membingkai dari elemen main, elemen aside, elemen header, elemen footer. Kemudian div class container ini saya deklarasikan display grid yang artinya adalah mengaktifkan grid. Kemudian grid template column kita bagi masing-masing kolomnya itu lebarnya 200 pixel, 200 pixel, 200 pixel, 200 pixel. Kemudian tinggi baris itu saya bagi menjadi 300 pixel, 300 pixel, 300 pixel. Kemudian saya deklarasikan juga grid template areanya, yaitu header, kemudian sidebar, main, footer. Kemudian pada bagian main ini tidak menggunakan titik karena kita langsung mengarah ke elemen. Jadi ini grid areanya main, backgroundnya saya buat merah, kemudian assetnya ini grid area sidebar, ini background saya buat hijau, kemudian header, grid area header, backgroundnya saya buat kuning, kemudian footer, backgroundnya saya buat merah. Jadi grid template area ini bisa melakukan penyusunan secara acak, jadi tanpa mengikuti urutan elemen. Kita lihat bahwa area main ini memiliki lebar 600, kemudian tingginya adalah 300. Kemudian area side memiliki lebar 200, tingginya 300. Area header memiliki lebar 800, kemudian tingginya 300. Meskipun pada struktur HTML urutannya berbeda, tetapi elemen akan disusun sesuai dengan properti grid template area.